Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan suatu proyek augmented reality. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Cindy. Dan saya Nanda. Saya Nur Elviriani. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu augmented reality atau AR. AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Di sini kami akan membuat proyek augmented reality tentang anatomi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan proyeknya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Unity. Kita pilih new untuk membuat project baru. Masukkan nama projectnya. Pilih lokasi penyimpanan projectnya, kemudian pilih 3 dimensi, kemudian create object. Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi Unity. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mengubah aspeknya menjadi 16:9. Kemudian kita pilih scan-nya 2 dimensi. Selanjutnya kita akan membuat panel. Kita pilih game object, kemudian UI, kemudian kita pilih panel. Kita perkecil dulu panelnya agar sesuai dengan posisi layarnya. Kemudian kita akan memberikan background dalam panel ini. Saya akan memasukkan background yang saya akan gunakan. Semuanya saya masukkan sekaligus. Kemudian kita akan mengganti tekstur type-nya menjadi sprite 2 dimensi dan UI. Kemudian kita apply. Semuanya sudah berubah. Setelah itu kita klik panelnya, kemudian kita drag background yang ingin kita gunakan dalam panel, kemudian kita drag ke source image. Kita buat warnanya menjadi lebih jelas seperti ini. Kita ubah sedikit. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Pilih UI, kemudian teks. Kemudian kita masukkan teksnya di sini. Untuk lebih menarik, kita akan mengganti fontnya. Kita pilih sini, saya sudah siapkan fontnya. Ada 2 jenis font yang akan saya gunakan. Kita drag, kita masukkan, ini sudah masuk. Sekarang kita gunakan yang pastel untuk judulnya. Oke, kemudian kita bold, kita ubah menjadi 25. Kita rapikan. Kita ubah warnanya agar lebih cerah. Kita pilih warna putih. Seperti ini. Kemudian untuk lebih cepat kita langsung duplikat saja. Kemudian kita mengganti tulisannya. Kita lebih perkecilkan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan button. Kita pilih game object lagi. Kita tambahkan bottom. Di sini kita akan membuat 3
bottom. Kita ubah dulu teksnya, kita hapus, kemudian kita masukkan info. Lakukan hal yang sama pada semua background yang ingin kita gunakan dalam bottom. Kita duplikat semuanya, 2 kali kita duplikat. Seperti ini, kemudian kita ganti. Setelah semua backgroundnya kita masukkan ke dalam bottom yang 3 ini, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat scan yang kedua, yaitu untuk info. Kita buka asset, kemudian create, kemudian scan. Kita beri nama dengan info. Kita masuk ke dalam scan tersebut, kita save dulu. Kita beri nama untuk login. Kemudian kita save. Di sini kita akan membuat panel baru. Kita pilih lagi panel. Setelah itu kita masukkan backgroundnya. Kita pilih yang ini. Kita drag ke dalam sort image. Kita perjelaskan backgroundnya. Kemudian kita akan menambahkan teks sebagai keterangan seperti ini. Dalam scan ini akan dituliskan mengenai kelompok kami. Nah, seperti inilah tampilan dari scan info. Sini sudah saya lampirkan nama kelompok kami. Dan semuanya sudah saya setting, mulai dari fontnya, style fontnya, kemudian font size-nya, jaraknya, kemudian rata tengah, rata kiri, kemudian juga warnanya. Di sini saya juga menambahkan bottom. Selanjutnya saya akan membuat bagian scan untuk menu. Kita pilih asset, kemudian create, kemudian scan. Kita beri nama menu. Kemudian kita masuk ke dalam scan tersebut, scan menu. Kemudian kita akan membuat lagi panel baru untuk menampilkan menu-menu dari login untuk masuk ke dalam menunya. Lakukan hal yang sama seperti dengan scan info tadi, namun akan kita tambahkan 3 bottom. Nah, seperti ini tampilan dari scan menu. Di sini saya sudah menambahkan teks, kemudian 3 bottom, dan sudah saya masukkan background untuk ketiga bottom ini. Sini untuk teksnya saya sudah setting mulai dari font sampai posisi tulisannya dan warnanya. Selanjutnya kita akan membuat scan untuk petunjuk, bottom petunjuk. Kita tambahkan, kita buat scan petunjuk. Scan petunjuk. Nah, kita akan membuat lagi panel untuk membuat cara penggunaan kamera untuk menampilkan image targetnya. Kita tambahkan panel. Kemudian kita berikan lagi background. Caranya seperti yang sebelumnya. Nah, seperti inilah bagian dari scan petunjuk. Di sini saya tambahkan teks. Kemudian saya tambahkan juga bottom untuk tombol kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita akan membuat scan untuk kameranya. Kita beri nama kamera. Kemudian kita masuk dalam scan kamera. Kita akan mengimpor Vuforia. Kita create, kemudian kita import page, kita custom,
kita pilih lokasi fovorianya. Bisa juga kita langsung klik 2 kali pada folder ya. Kita masukkan, kita import. Setelah fovorianya sudah terimpor ke dalam aset, kita klik 2 kali, kita masuk ke free webs, kita hapus main kameranya dulu, kita delete, kemudian kita tarik AR kamera masuk ke dalam hierarki, kemudian kita open Foforia. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan lisensi untuk memasukkan database kita yang di dalamnya ada gambar image target yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Kita masukkan. Nah, untuk mendapatkan lisensinya kita harus membuat dulu akun dalam developer Foforia. Di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal langsung login. Kemudian sini kita akan membuat database. Sini sebelumnya saya sudah buat, namun kita akan membuat yang baru. Kita get basic. Nah, untuk mendapatkan lisensinya kita masukkan dulu nama lisensi. Namanya bebas. Kita masukkan misalkan anatomi. Kemudian kita checklist, kemudian kita confirm. Nah, setelah itu di sini sudah ada nama dari lisensi manager kita. Kita klik. Nah, di sini kita akan mendapatkan lisensinya. Kita bisa copy. Kemudian kita paste dalam lisensi kayak ini. Nah, setelah itu kembali ke aset, kita Foforia, prefabs, kemudian kita tarik image targetnya ke dalam hierarki. Nah, sebelum itu kita harus membuat juga database. Nah, di sini kita akan buat databasenya. Kita masuk ke dalam image target, kemudian kita add database, kita beri nama anatomi ini, kemudian kita pilih device, kita tambahkan anatomi, kemudian kita create. Nah, di sini kita buka. Kemudian kita masukkan, tambahkan image target yang akan kita gunakan. Kita add target, kemudian kita pilih type image, kemudian kita pilih gambar yang akan kita jadikan target dalam aplikasi kita. Di sini saya siapkan. Kemudian kita beri lebar 20. Kemudian kita beri nama. Ini sesuai dengan nama filenya. Langsung saja kita add, kita upload. Kemudian kita centang untuk mendownload databasenya. Kita pilih Unity Editor, kemudian kita download. Nah, setelah download, kita buka filenya. Kita import. Nah, setelah itu kita klik pada image target, kemudian kita pilih database yang sudah kita import, kita cari. Nah, di sini sudah dimasukkan. Nah, nama image targetnya juga sudah masuk karena saya cuma memasukkan satu image target, jadi langsung muncul seperti ini. Untuk melihat tampilannya dalam
layar kita bisa pilih 2 dimensi. Kita ubah dulu misalkan menjadi 320. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan objeknya. Langsung saja kita masukkan ke dalam asetnya juga. Kita sudah saya siapkan, saya langsung drag. Setelah masuk, kita langsung masukkan ke dalam image target seperti ini. Sini ukurannya sangat besar, jadi kita perlu kecilkan lagi. Seperti ini, sehingga tampilannya berada di atas target. Kita berdirikan seperti ini. Ini sudah terlihat ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba jalankan. Kita pilih air kamera, kita open portfolio configuration. Kemudian kita klik, kita centang pada dataset, kita aktifkan. Nah, di sini kita bisa menguji apakah objeknya sudah bisa terdeteksi atau tidak. Kita play, kemudian kita akan coba. Seperti ini adalah targetnya. Nah, sudah bisa ya. Sudah terdeteksi. Selanjutnya kita akan membuat rotasi objek. Kita tambahkan kanvas dalam scan kamera. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan 3 bottom. Kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan 4 bottom, kemudian saya memberikan background kepada bottom-bottomnya. Selanjutnya kita akan menambahkan script untuk menjalankan fungsi rotasinya. Kita pilih aset, kemudian kita create, kita pilih script. Nah, di sini kita akan menambahkan dengan nama rotasi. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk scriptnya sudah saya siapkan, jadi tinggal langsung saya copy agar video tidak terlalu panjang. Langsung saja saya copy, kemudian saya paste. Kita ubah, kita save kembali, kemudian kita masukkan ke dalam objek brain-nya. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita buka button X, kemudian kita add komponen, kita pilih event, kemudian event trigger. Setelah itu kita akan add new event type, kemudian kita pilih pointer down, kemudian kita pilih tanda plus ini, kemudian kita pilih tempat script tadi, kita menyimpannya ke dalam brain. Kita cari, nah yang ini, kemudian kita masukkan fungsi yang ada dalam rotasi. Untuk pointer down kita pilih rotate cube, kemudian kita tambahkan add new event type, kemudian kita menggunakan pointer up. Kita masukkan juga brain, kemudian kita ubah rotasinya menjadi rotasi stop. Kemudian kita tulis X, kemudian kita copy,
Kita akan paste ke dalam bottom Y dan Z. Caranya seperti ini. Kita paste. Nah, kita tinggal mengubah namanya ya. Lakukan hal yang sama dengan bottom Z. Nah, di sini saya juga sudah copy, sudah paste ke dalam bottom Z. Selanjutnya kita akan menambahkan GUI box dalam kamera kita. Nah, caranya kita tambahkan script lagi. Kita masukkan dengan nama GUI. Kita pakai huruf kecil. Penamaannya bebas ya. Nah, untuk scriptnya sudah saya siapkan juga. Jadi tinggal saya copy paste. Kita open. Kemudian saya ambil scriptnya dulu. Kemudian kita paste. Kita ganti namanya menjadi GUI sesuai nama penamaan file scriptnya ya. Di sini saya menggunakan huruf kecil semua. Kemudian kita save. Langsung kita close dan kita tarik ke script itu, tarik ke ini bebas ya, kita mau menyimpannya di mana. Saya simpan di AR kamera saja, AR kamera. Nah, setelah itu kita buka AR kamera, kita tarik brain ini ke dalam target 1. Kemudian kita masukkan info seperti ini adalah anatomi otak. Otak manusia. Kemudian kita centang show-nya. Kita akan uji kembali. Kita play. Nah, di sini sudah muncul keterangan informasinya ya, bahwa ini adalah anatomi otak manusia. Kita bisa close. Selanjutnya, saya akan menambahkan script untuk menjalankan semua fungsi bottom yang sudah saya buat. Kita buat script baru. Kita bisa klik kanan pada asset, kemudian create script. Kita beri nama fungsi. Scriptnya juga saya sudah siapkan. Kita langsung copy saja. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam Mono Develop. Kita hapus, kemudian kita ganti. Sini kita sesuaikan dengan nama filenya, dan semua yang dalam tanda petik ini kita harus sesuaikan dengan nama scan atau nama bottom yang kita gunakan. Kita save dulu. Setelah itu kita buka semua scan-nya mulai dari login. Kita akan drag masuk ke dalam, masukkan ke main kamera untuk bagian login. Setelah itu kita masuk ke dalam bottom, sama bottom, kemudian kita tambahkan, kemudian kita pilih tempat kita menyimpan scriptnya. Di sini saya menyimpannya dalam main kamera. Kemudian kita masukkan fungsinya, kita pilih file script kita, kemudian di sini kita akan menjalankan fungsi untuk info. Jadi kita pilih info. Nanti ketika kita mengklik bottomnya, nanti akan pindah ke dalam scan info. Kita pilih
kita pilih juga untuk masuk. Semua button kita lakukan hal yang sama ya. Di sini saya menggunakan main kamera, kemudian kita masukkan fungsinya sesuai dengan script yang sudah kita tuliskan. Lakukan hal yang sama pada semua button yang ada pada dalam scan yang telah kita buat. Nah, untuk menjalankan semuanya agar bisa terklik tombol bottomnya. Nah, di sini belum bisa ya, kita coba jalankan. Nah, di sini belum bisa berfungsi. Nah, caranya yaitu kita pilih file, kemudian full settings. Nah, kita masukkan semua scan. Sudah ada info. Kemudian kita close dulu. Kemudian kita pindah pada kamera. Kemudian kita masukkan add. Lakukan hal yang sama pada semua scan yang sudah kita buat. Nah, setelah semua scan-nya kita masukkan dalam build setting, kita close, kita akan coba jalankan. Selanjutnya akan dijalankan dan dijelaskan oleh rekan saya Ananda. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Jalankan. Di sini ada 3 button, yaitu ya button pertama info kami, button kedua masuk, dan button ketiga yaitu keluar. Setelah jalan, maka klik tombol info kami, maka akan tampil informasi nama-nama kelompok, semester, dan prodi. Kemudian klik tombol kembali. Setelah itu klik tombol masuk, kemudian akan masuk ke menu aplikasi. Klik button petunjuk, dan di sini akan muncul petunjuk penggunaan aplikasi. Yang pertama, aktifkan kamera. Yang kedua, arahkan ke image target. Yang ketiga, tunggu sampai sistem mendeteksi image target. Kemudian yang keempat, jika berhasil terdeteksi, maka objek AR akan muncul. Kemudian klik tombol kembali dan klik tombol kamera. Setelah masuk, arahkan image target ke kamera. Di sini juga muncul informasi tentang apa itu otak. Kemudian setelah image target terdeteksi, maka akan muncul objek, yaitu gambar otak, objek 3 dimensi otak. Di sini ada 3 tombol X, Y, Z. Tombol-tombol tersebut berfungsi untuk mengatur rotasi dari objek 3 dimensi tersebut. Setelah selesai, klik tombol kembali. Klik tombol kembali untuk masuk kembali ke menu utama. Di sini juga terdapat tombol keluar. Tombol keluar di sini akan berfungsi jika proyek ini sudah dijadikan aplikasi. Demikian proyek yang kami buat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.